Nah, tawakal itu apa? Seringkali orang mengartikan tawakal pasrah sama Allah Ta'ala. Pasrah itu identik dengan nyerah. Terserah Allah. Akhirnya kurang paham makna tawakal. Jadi tawakal itu artinya adalah mengandalkan Allah. Itu tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin dan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Daud, ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam nasihatin putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Daud sama Nabi Sulaiman ini dua nabi yang juga raja. Jadi nasihatin Nabi Sugih, tuh Nabi Sugih. Ya, kita harus ambil sisi ini ya, biar kroso gitu. Jadi ada nabi yang kaya raya, lagi nasihatin nabi yang kaya raya. Jadi jangan di benakmu tuh kalau jadi mukmin melarat. Al-Quran itu lengkap. Ada nabi yang dalam kehidupannya itu ekonominya lemah. Bukan berarti nabinya nggak bisa cari duit. Tapi kalau punya duit didumtek terus, didumtek gitu ya. Habis. Ada nabi yang dikasih pangkat raja loh. Presiden, rojo, pangkat tinggi di kemasyarakatan. Itu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dalam kasus ini dua nabi yang sugih, pangkatnya tinggi, ngobrol satu bapak satu anak. Coba lihat bagaimana nasihatnya bapak Nabi Dawud alaihissalam kepada anaknya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Takwanya seorang mukmin itu bisa diketahui. Takwanya seorang mukmin bisa diketahui dengan tiga hal. Yang pertama, tawakal yang bagus atas hal-hal yang belum diperoleh. Contoh, dari Solo mau ke Yogyakarta, dari Solo mau pergi ke Yogyakarta, udah sampai belum? Belum, namanya dari Solo mau pergi kok, berarti belum sampai. Lah ketika belum sampai ini dia tawakalnya luar biasa. Tawakal itu artinya apa? Mengandalkan Allah Ta'ala, itu namanya tawakal. Nah, tawakal, bu artinya tawakal gak paham kita. Yang tawakal, maksudnya tawakal ya apa? Hidup itu yang tawakal, maksudnya tawakal itu apa? Tawakal itu mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandalkan Allah, menjadikan Allah sebagai wakilnya. Lanjut ya. Katanya Nabi Dawud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau mau tahu orang ini mukminnya itu takwanya benar apa enggak, bagus atau tidak, lihat ya bagaimana ketika dia pengen sesuatu tapi belum dapat, lagi mengejar itu. Contoh misalnya tadi dari Solo mau ke Jogja, maka dia tawakalnya bagus. Nah, tawakal itu apa? Seringkali orang mengartikan tawakal pasrah sama Allah Ta'ala. Pasrah itu identik dengan nyerah, terserah Allah. Akhirnya kurang paham makna tawakal. Jadi tawakal itu artinya adalah mengandalkan Allah, itu tawakal. Gak pernah mengandalkan apapun. Jadi mau pergi ke Jogja, dia pakai kendaraan yang terbaik, KRL, kereta api listrik Solo Jogja. Betul ya? Yuk pamer titik gak apa-apa tuh ya. Ada kereta api listrik Solo Jogja, bener? Nah, dia naik kereta api listrik Solo Jogja. Kemudian dia udah bawa dompet, ada isinya. Ya, ada isinya, diisi dompetnya nih ya. Ada uang untuk bekal. Kemudian dia sudah menerapkan 5M. Sekarang harus 5M, bukan 3M lagi. Tambah sugih toh? Dulu kan cuma 3M. Gara-gara corona kita kenal 5
5M, berarti tambah sugih, tambah kaya nih. Menerapkan 5M. Udah. Kemudian dia pakai jaket. Bajunya dilengkapi dengan jaket. Kalau mungkin nanti kena angin biar nggak masuk angin. Semua disiapkan. Tapi dia nggak pernah mengandalkan itu. Nggak pernah mengandalkan itu. Yang diandalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawakal. Lah kalau udah kepepet, kejeduk, ambruk, baru aku pasrah sama Allah. Itu tawakal jenenge. Tawakal itu dari sejak sebelum mulai sampai akhir. Yang diandalkan Allah Ta'ala. Makanya kalau dia berhasil, dia tetap mengatakan, la haula wa la quwata illa billah. Gusti Allah. Ini Allah. Gak pernah lihat dirinya. Yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau dia mendapatkan yang diinginkan, sampai Jogja, senang. Alhamdulillah. Dikasih Allah karunia. Mendapatkan yang aku inginkan, aku bisa sampai Yogyakarta. Misal nih ya, kalau perjalanan ya, ridho. Kalau dia memang mau masuk suatu perguruan tinggi, kok diterima, alhamdulillah, benar-benar dia menunjukkan senangnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ngomong, ya ini karena memang saya cerdas, memang saya pinter, enggak begitu. Tapi dia andalkan ini Allah nolong saya, makasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terus dia terima kasih sama orang-orang yang mendoakan dia. Ibu makasih doanya Bu, Yai makasih doanya Yai, Ustadz terima kasih doanya Ustadz, Habib terima kasih doanya Habib. Dia terima kasih sama temannya, makasih doanya, berkat jenengan semua, saya diterima di perguruan tinggi yang saya inginkan. Terima kasih, alhamdulillah, senang dia. Ini namanya orang yang betul-betul dia takwanya benar. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Daud alaihissalam, wa husnul sabri fima qad fat. Kalau ternyata dia nggak nyampe Jogja, sampai Klaten kok dia itu tiba-tiba kena serangan jantung. Akhirnya terpaksa diturunkan di Klaten sama petugas yang ada di kereta api untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Maka dia begitu sampai di rumah sakit, dalam perjalanan menuju rumah sakit, dia tidak akan berkeluh kesah, tapi dia sabar. Pasti ini ada hikmah yang besar dari Allah Ta'ala. Kenapa kok saya nggak disampaikan Jogja? Kenapa saya kok nyampainya Klaten? Boleh saya ngasih contoh enggak? Yang simple ya, boleh ya? Jadi tadi pagi saya serviskan mobil. Jarang-jarang saya itu ngantar sendiri. Biasanya saya suruhan Mas Agung, Mas Seto. Tadi pagi saya antarkan sendiri ke bengkel itu. Nah, sampai di bengkel, kemudian saya mau balik ke Majlis Ar-Raudhah. Ya, pengennya kan naik mobil online tuh ya, nah biar cepet. Tapi hati saya kok pengen jalan kaki ya. Jalan kaki dulu ke tempat terdekat yang lebih enak untuk cari mobil online. Dari situ bisa dari bengkel, tapi saya pengen jalan kaki. Nah itu kalau nuruti hati, ya nuruti hati. Nah kenapa ini tadi kok mobil yang satunya, wong saya berangkat bawa 2 mobil. Yang satu saya pakai untuk nanti bawa saya balik ke Raudhah. Yang satu mau saya servis, saya ngajak ponakan saya. Kamu bawa mobil yang satu, saya bawa mobil yang satu. Satu taruh, yang satunya saya bawa pulang bersama dia. Tapi subhanallah, saya cek bannya itu bocor. Jadi bannya harus ditambal. Akhirnya mobil satu saya bawa ke bengkel, yang satu ada ditambal ban. Sehingga pulangnya harus cari mobil online. Benar begitu kan? Ya. Yang begini ini contoh sederhana. Berarti kan ada tujuan saya yang tidak tercapai tadi, betul? Apa yang nggak tercapai? Pulang bawa mobilnya sendiri, benar kan? Saya harus jalan kaki dan saya cari mobil online. Tapi kalau kita orang yang sabar nggak akan keluh kesah. Kenapa, enggak. Jalani saja, jalan kaki ya jalan kaki. Jalani dengan semangat. Bahkan saya tadi sama ponakan saya nantang Mas Agung Jogja itu, saya tantang itu. Gimana kalau dari Solo Baru sampai Semanggi, yuk jalan kaki. Nah Mas Agungnya senyum-senyum, tanda tidak setuju. Ya senyum-senyum, tanda tidak setuju gitu ya. Saya cuma kerjain. Nah subhanallah, saya lihat ada ibu-ibu lagi minta-minta. Tua, jadi bukan pekerjaannya, memang karena tidak mampu. Saya sebetulnya mau cari uang kecil di kantong saya. Cari 10.000 nggak ada. Cari 5.000 nggak ada. Adanya 100.000. Jadi bukan karena saya baik. Paham? Bukan karena saya mau ngasih 100.000 enggak. Delah lah kok gak anak 5.000 dulu ya.
Ya kita makomnya masih sama, cari yang kecil-kecil gitu tuh. Jenengan gitu kan? Iya tuh? Ya coba dok aku. Terus saya podo sama Habib Novel gitu ya. Ya kebetulan tuh saya bawa uangnya ratusan ribu. Dari bengkel, dari persiapan tuh. Tak ambil 100.000, saya bilang sama ponakan saya. Saya nyebrang, saya bilang tolong uang ini kasih ke nenek tadi. Saya nyebrang saja begitu. Dikasihkan sama ponakan saya, dia juga batin, kakek niki. Ngebatin tapi nggak ngomong, buat saya lebih bagus. Ya, serahkan ke nenek tadi. Hasilnya apa? Subhanallah. Langsung nangis, ya Allah. Dongo dua lepol. Dari ngadeg sampai deprok, Gusti Allah ingkang balas. Saya kan paling asik lihat orang seperti itu. Asiknya apa? Asiknya itu bagaimana tulusnya berdoa dulu ya. Karena nangisnya nggak direncanakan. Kamu kan kalau nangis direncanakan hanya di sinetron toh. Di drama itu nangis direncanakan. Tapi kehidupan nyata model begitu kan nangisnya biar langsung. Biar doa. Nah saya nggak ngurusi doanya, nggak ngurusi nangisnya. Saya ngomong sama ponakan saya sama Mas Agung. Subhanallah ya. Jadi ternyata kita ini disuruh jalan kaki. Walaupun tadi bisa langsung dari bengkel itu cari online bisa. Tapi kita disuruh Allah jalan kaki hanya gara-gara Allah udah nyiapkan rezekinya nenek tua ini lewat saya. Paham enggak maksudnya? Lah kalau dalam hidup kamu mikirnya begitu terus, kemanapun kamu pergi, saya lagi diutus Allah, saya lagi disuruh Allah, saya lagi bawa misi dari Allah Ta'ala, semua kehidupanmu seperti itu, mesti enak. Enak enggak kira-kira? Wah ada yang, nanti kalau saya jabarkan di sini enggak boleh ini, ada forum khusus tuh, ada cerita-cerita lucu ya. Ya, cerita lucu, karena kalau di volume yang umum begini kan ada hal yang tidak boleh disampaikan umum. Karena terkait misalnya aibnya Edwin, kan tidak boleh tuh ya. Nah, aib saya kan tidak boleh di-share gitu ya, untuk kalangan pribadi. Nah masing-masing pasti kan punya pengalaman. Nah sabarlah, ketika ada nggak enak sabar, pasti di situ ada hikmah. Jangan nunggu dapat hikmah, tapi cari hikmah. Hikmahnya apa ya? Hikmahnya apa? Nanti kan muncul, oh ini. Nanti kalau dapat, kadang-kadang 2 hari kemudian baru dapat hikmahnya, tambah seneng lagi. Dari sabar nggak enak, jadi senengnya luar biasa. Contohnya saya dulu nggak boleh kuliah, padahal pengen kuliah, tapi nggak boleh kuliah. Itu sampai hari ini seneng saya nambah. Alhamdulillah dulu saya nggak kuliah. Ya, saya dulu mau mondok pesantren walaupun cuma sebentar. Alhamdulillah saya mau cari ilmu agama lebih banyak. Alhamdulillah. Kenapa? Saya bisa beri manfaat sekarang lebih banyak dibanding saya kalau kuliah waktu itu. Karena kalau saya kuliah jadi ahli informatika paling ya untuk berapa orang gitu. Tapi kalau dengan begini, Masya Allah, saya bisa ngasih manfaat untuk diri saya sendiri dan manfaat untuk orang lain. Insya Allah.